menikahnya dengan Gusti Rosalina Indah binti Ahmad Zaini dengan mas kawin uang 20 juta rupiah tunai. Amin. Aman. Sah. Korban, saya tidak tahu apa-apa dan saya terjebak dan saya tidak tahu apa-apa. Pernikahannya Mas Kris dan Mbak Hilda. Mas Kris sebelah kanan, Mbak Hilda sebelah kiri. Saya di sini. Ini saksi nyata tempat pernikahan beliau berdua. Pemirsa, hari ini saya punya laporan pojok rumpi yang hot dan 2 tamu yang juga hot ya. Benarkah Gusti Rosalin ini memasukkan umurnya sehingga pernikahan yang dia langsungkan itu dianggap rusak atau tidak berlaku? Dan di sebelah kiri saya ada Kevin Hiller. Tunggu, saya ambil tangga dulu ya biar tingginya sama ya. Oke, benar apa? Ada hubungan apa sebenarnya antara Kevin Hiller dan Lucinta Luna? Penasaran? Inilah Rumpi No Secret. Mohon maaf kalau tamu-tamu saya hari ini heboh banget, suaranya perempuan semua. Itu pasti bukan karena saya, tapi karena ada cowok ganteng yang akan saya... Sebelumnya kita akan bahas dulu nih berita di pojok rumpi ya, yang hari ini ada 2 agenda sih. Satu agenda perceraian Kalina dan satu lagi adalah sidang lanjutan kasus antara Kris Hatta dan juga siapa? Hilda, oke ya. Nah, jadi mereka ini sekarang kayak tadi sih terakhir laporannya masih berlangsung pengadilannya, sidangnya. Tetapi kemarin itu sudah muncul penghulunya. Ya ini kan gugatannya adalah untuk pembatalan pernikahan. Penghulunya sudah diwawancara oleh selebrita dan mengatakan, iya betul saya menikahkan, saya duduk di sini, duduk di situ, duduk di situ. Jadi memang ada pernikahannya. Tapi apa kemudian selanjutnya dari hasil persidangan? Coba kita lihat liputan Rumpi Porter berikut ini. Pernikahannya Mas Kris dan Mbak Hilda. Mas Kris sebelah kanan, Mbak Hilda sebelah kiri. Saya di sini. Ini saksi nyata tempat pernikahan beliau berdua. Nggak ada pernikahan kenapa dibatalkan kan gitu? Kalau udah pernikahan berarti jelas udah ada pernikahan. Kedua belah pihak itu kan harus hadir kan, ya kan? Dia syarat-syarat suatu pernikahan, salah satunya harus orang tua, ya kan, dari kedua belah pihak, ya kan, salah satunya. Terus harus ada surat-suratnya, ya kan? Yang dari istilahnya kalau dia numpang nikah, dia harus minta surat dari RT RW yang si Kris tinggal. Dia misalnya menumpang nikah di mana? Di tempat saya. Harusnya kan ada surat numpang nikahnya. Tapi kan ini enggak, dia cuma kasih surat itu aja, surat bahwasanya dia tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menikahkan anaknya. Oke,
Oke, begitu. Pernikahannya ada atau enggak? Ini pernikahan apa sebetulnya dipersoalkan? Pernikahan siri, pernikahan resmi, atau pernikahan apa ya? Ini masih panjang, nanti akan kita kupas lagi setelah sidangnya selesai nanti ya. Tapi kita akan bahas dulu, ini juga berita yang tidak kalah menarik untuk dibahas dan diklarifikasi. Kita lihat dulu ada apa dengan Kevin Hillers. Kita lihat profilnya berikut ini. Kevin Hillers, aktor sekaligus model kelahiran Maumere NTT ini lahir pada 4 Juli tahun 1990. Pada tahun 2015, Kevin mulai melebarkan sayap di dunia akting dengan sinetron perdananya yang berjudul Ganteng-Ganteng Serigala Return. Nama Kevin kini menjadi perbincangan netizen ketika beberapa waktu lalu muncul foto-foto dan video dirinya bersama Lucinta Luna. Saat itu video yang ramai beredar adalah video Kevin tengah menemani Lucinta Luna yang sedang berobat di rumah sakit. Selain itu muncul pula video bersifat pribadi yang di dalam video itu diduga adalah sosok Lucinta Luna dan Kevin. Kevin yang merasa gerah dengan komentar netizen akhirnya mengunggah video klarifikasi di akun Instagramnya pada 17 April 2018 kemarin. Dalam video itu Kevin mengungkapkan jika dirinya adalah korban yang dijebak dari beberapa video-video yang beredar. Benarkah Kevin sempat menjalin hubungan dengan Lucinta Luna? Bagaimana sosok Lucinta Luna di mata Kevin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita lihat dulu ada artikelnya, artikel rumpifikasi bunyinya adalah Kevin Hillers sempat memberikan klarifikasi dan dia mengaku dijebak dan menjadi korban gitu ya. Ini heboh video sure dengan Lucinta Luna, Kevin Hillers, saya dijebak. Kevin, aku mau tanya dulu, apa yang mendorong kamu merasa bahwa perlu kamu melakukan klarifikasi beberapa hari yang lalu? Berawal dari banyak banget video mesra yang tersebar di Instagram dan di YouTube. Dan menurut saya itu benar-benar sangat merugikan saya. Merugikan kamu? Apalagi dengan pemberitaan yang ada, masyarakat akan tergiring terhadap opini yang salah. Opini apa misalnya? Opini ketika melihat sepenggalan adegan mesra, mereka akan berpikir yang aneh. Jadi saya perlu membuat video klarifikasi, jangan sampai masyarakat salah persepsi. Sebenarnya kamu klarifikasi apa sih di video itu? Apa yang penting, titik poin penting yang kamu ingin klarifikasi di situ? Ya, apa? di situ posisinya adalah tidak seperti yang dilihat. Saya menjadi korban, saya dijebak. Kamu dijebak? Saya dijebak. Kamu menjadi korban apa? Jadi awal ketika saya pertama kali kenal sama beliau, adalah beliau mengajak saya untuk kerjasama menjadi model di video klip beliau. Setelah menjadi model, beliau ngajak meeting. Meeting untuk ketika ketemu sama klien kan bukan hanya 1 kali, 2 kali. Tapi anehnya adalah dari pihak manajemen saya memberitahu bahwa ini ada yang aneh. Anehnya? Kenapa meeting lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali? Hanya ini untuk ada video yang klip. aneh. Saya pun tidak sadar. Kemudian keluarga kumpul, ada pihak pendoa datang, pihak pendoa bilang ini ada aura negatif. Aura negatif. Saya nggak tahu apa, aura negatif. Saya didoakan di situ. Setelah didoakan, saya merasa saya lepas dari semua yang ketika saya tidak mau, saya mau jalan sama beliau. Jadi kamu memang sempat jalan sama dia itu Iya, sempat dengan jalan? konteks meeting. Dengan konteks meeting. Memang. Walaupun saya agak sebenarnya nggak mau gitu loh. Tapi kenapa saya mau jalan dengan beliau? Itu dia. Jadi kamu merasa ada sesuatu yang di luar hal-hal nalar yang membuat kamu sempat jalan Iya, walaupun konteksnya benar. meeting. Karena sama dari dia. pihak pendoa bilang seperti itu dan manajer itu make sense. Itu ada yang aneh. Oke. Jadi harapan kamu dengan memberikan klarifikasi ini apa sih, Kevin? Iya, jadi untuk ke depannya maksudnya jangan sampai video seperti video-video mesra itu salah persepsi di masyarakat, menyebarkan konten-konten seperti itu kan nggak baik. Itu benar-benar nggak baik dan nggak ada gunanya juga gitu, nggak membawa dampak positif. Kalau buat kamu ruginya apa? Oh jelas, Apa aja? saya entertain udah 6 tahun, 6 tahun. Saya bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Ayah saya sakit, ibu saya sakit, saya berjuang sendiri untuk keluarga saya. Dia menghancurkan semuanya dengan membuat berita seperti itu, mendompleng selebriti A, B, C, bahkan ke saya. Dia ini siapa? Beliau Perempuan ini? mendompleng. Lucinta Luna mendompleng. Karena saya sudah 6 tahun, jauh sebelum beliau terjun. Saya sudah 6 tahun. Orang tua kamu sakit pasca membaca berita ini? Iya, atau terutama sebelumnya? ayah saya sempat koma 3 hari, dan di situ
saya mengupload di Instastory saya nangis. Seorang anak menangisi orang tuanya hampir lewat. Saya nangis di situ, hancur hati saya. Kemudian foto itu diambil sama akun yang Kevin Hillers, Kevin_Hillers1, diisi caption, Kevin Hillers menangisi karena mau kembali sama beliau dan beliau tidak menerima cintanya. Bagi saya itu jahat sekali. Seorang anak menangisi orang tuanya yang sakit dan koma 3 hari diisi caption seperti itu. Itu bukan lelucon bagi saya. Kondisi ayah kamu sekarang seperti apa? Puji Tuhan sekarang sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Puji Tuhan. Tapi komentar orang tua kamu melihat ada berita, pasti membaca atau melihat barangkali. Apa mereka? Yang pasti sempat down ya, ngedrop, saya juga down, ngedrop, tapi orang tua selalu support, bilang kalau kita benar, kita jangan takut. Oke. Baik, kita lihat ini ada cuplikan klarifikasi. Oke, kita mau tanya kepada Kevin, ini ada sebuah video. Mungkin kamu bisa menjelaskan. Kalau kita melihat sebuah video, ya kita bisa mengisinya dengan ilustrasi macam-macam gitu. Video yang seperti ini, kalau dari kamu penjelasannya seperti apa? Kita Gila di rumah sakit. Yang sabar ya sayang, yang selalu setia menemaniku, suamiku, cintaku. Oke, itu apa? Itu apakah bagian dari meeting, bagian dari video klip, atau memang kamu menemani dia ketika dia sakit? Enggak. Jadi ini yang saya bilang tadi, saya takutkan masyarakat tergiring oleh opini dan persepsi yang salah. Makanya saya buat video klarifikasi. Video tersebut, jadi saya udah bilang, saya tuh nggak sadar ketika jalan sama beliau. Entah itu pengaruh buruk, pengaruh negatif. Kalau itu posisinya adalah ketika dia sakit di rumah sakit, dan dia minta saya tolong datang ke sana. Oke, jadi kamu nemenin? Iya, saya datang ke sana. Dia bilang suamiku, kekasih hatiku. Ya itu terlepas dari dia ngomong seperti itu, saya dalam arti, saya benar-benar nggak sadar dalam posisi tersebut. Kamu nggak sadar? Nggak sadar. Tapi kamu tahu atau kamu pernah merasa bahwa kamu mempunyai hubungan lebih dari pacar, lebih dari teman kepada dalam dia? arti gini, hati saya ada dua. Satu sisi saya tidak mau jalan dengan beliau, saya merasa aneh. Satu sisi entah kenapa saya selalu mau menurut dengan beliau. Berapa lama suasana itu kamu rasakan? Sekitar 4 bulan. Karena awal saya kenal beliau awal tahun 2017 itu hubungannya nggak terlalu intens. Karena beliau kan pertama cuma menawarkan ada video klip, tapi belum untuk proses sampai syuting dan segala macam. Sampai akhirnya akhir tahun 2017 kemarin Desember saya sudah nggak ada kontak-kontakan dengan beliau, dan anehnya kenapa saya disebut sebagai Dilannya beliau. Oh, kamu sempat disebut sebagai Dilan? Iya, disebut. Padahal Dilan muncul 2018. Siapa yang menyebut kamu adalah Dilan? Netizen. Oh, dan netizen. Mungkin ada akun-akun yang nggak tahu siapa mengarahkan seolah-olah Dilan adalah kamu. Ibu kamu kenal dengan Lucinta Luna? Kenal dalam arti waktu itu ada project buat video klip. Kenal saja, sebatas itu? Cuma itu aja, ada kerjasama buat video klip. Bukan kenal dekat, tidak? Enggak. Hanya emang orang tua saya sempat tanya, kenapa kok selalu keluar dengan alasan meeting, bukannya meeting hanya 1-2 kali udah selesai. Jadi ini lebih sering, sampai 4 bulan begitu. Kamu merasa sebenarnya tidak mau, tetapi kok ya akhirnya kamu kerjakan seperti itu. Oke, ini ada klarifikasinya lagi, sepenggal klarifikasi mau kita tanya lagi ke Kevin. Kita lihat yang berikut. Jadi jangan pernah bersembunyi di balik account, menggunakan nama orang lain, menggunakan nama saya, men-share sebuah video, men-share sebuah foto, menjelek-jelekan nama saya seolah-olah itu orang lain. Ingat, kalau Anda mau berbuat seperti itu harus lebih cerdas. Jangan hanya mengirim direct message ke teman-teman saya, terutama teman-teman perempuan yang dekat sama saya. Orang-orang yang saya kenal, silakan share di akun Anda, mungkin kasih hashtag. Itu lebih make sense. Tapi ketika Anda mengirim video tersebut bentuk screenshot ke teman-teman perempuan yang saya kenal, itu udah jelas Anda tidak suka. Oke. Kamu sudah tahu siapa yang kamu maksud dengan Anda sebagai orang yang menyebarkan, mengirimkan itu kepada teman-teman kamu? Kalau untuk tertuju pada orang, masyarakat bisa menilai dari apa yang saya bilang. Karena tepatnya... Ini baru dugaan, ini kamu punya dugaan seperti itu? Karena ada sebuah akun mengatasnamakan saya,
dia mengirim screenshot dari video melalui direct message Oke. ke semua teman-teman yang saya kenal di Instagram, teman-teman perempuan. Mm-mm. Kalau itu diambil sama orang lain, kemudian orang lain mungkin upload, itu masih make sense. Orang menyebarkan. Tapi itu udah tertuju, terkoneksi. Dia mendirect, dia nggak suka. Jadi kamu mempunyai kecurigaan spesifik kepada satu sosok tertentu. Ada seorang, karena dia mengirim ke keluarga saya, ke manajer saya, Oke, ke saudara kapan video itu mulai dikirim? Ini kan kalau video kita di dunia maya ngelihatnya baru-baru ini aja gitu. Sebetulnya kapan? dari tahun kemarin Desember, tepatnya ketika saya sudah tidak ada kontak-kontakan dengan beliau. Oh, Desember sudah dikirim. Karena ketika video itu dikirim ke saya, direct message screenshot itu, kumpullah keluarga, panggil pendoa, dan pendoa bilang ini ada aura negatif, ada yang menutup di kamu. Ketika didoakan saya merasa lepas dari semua itu, akhirnya saya memutuskan bahwa udah nggak ada gunanya lagi gitu. Oh, Ketika jadi berteman dengan orang yang- kamu sempat memutuskan hubungan sama dia, dia kirim ada kiriman screenshot, terus baru kamu didoakan. Jadi pada saat Ya. kamu memutuskan hubungan dengan dia, kamu sebetulnya masih apa? Iya, saya masih tidak sadar. Masih tidak sadar. Karena ketika saya lihat screenshot, saya shock. Ini siapa? Ini di mana? Kapan? Karena saya juga nggak tahu. Tapi satu sisi hati saya bilang, oh ini saya dijebak. Gitu. Oke. Makanya datanglah pendoa dan melihat ini ada aura negatif. Pada saat kamu menerima screenshot itu, apakah kamu sudah betul-betul tahu siapa sosok Lucinta Luna? No. Kapan kamu tahu? Dari Media. media juga yang itu. Di bulan-bulan terakhir Ya, ini. ya. Apa reaksi kamu? Ya saya shock. Saya shock banget dan ya bagi saya ini benar-benar hal yang negatif ya, karena ada orang yang mau mendompleng untuk naikkan namanya dengan cara segala macam. Yang membuat kamu paling kesal adalah karena kamu merasa didompleng atau kamu merasa dijebak, kamu merasa dimanfaatkan, kamu merasa dibohongi? Yang mana? Oh jelas dibohongi, jelas. Dibohongi. Jelas dibohongi, ditipu dan dijebak. Itu yang paling Pembohongan nyakit. publik adalah benar-benar hal yang benar-benar jahat. Ada niat kamu untuk mengajukan ini ke jalur hukum? Sebenarnya saya juga udah sempat bicarakan sama manajer saya, udah sempat ketemu pengacara juga. Tapi bagi saya, ketika orang berbuat jahat sama kita, nggak ada salahnya kalau kita bisa berbuat baik juga sama orang, memaafkan orang. Kalau orang itu memang ada niatan baik untuk berbuat baik juga. Kamu tahu dari mana kalau misalnya dia punya niat baik sama kamu? Ya kita nggak tahu suatu saat. Nggak tahu. Jadi Nggak tahu kamu suatu belum saat. ada rencana untuk mengambil jalur hukum? Sempat sudah dibicarakan, tapi untuk sekarang. Apa yang kamu khawatirkan? Apa yang kamu takutkan akan terjadi kalau kamu mengambil jalur hukum? Oh, saya nggak pernah takut karena saya nggak salah ya, posisi saya di Kamu Jebak, tidak saya nggak salah. pernah takut. Jadi tidak ada yang kamu Karena banyak khawatirkan? sekali akun yang ada screenshot dari chattingan ketika itu disebar, tertuju pada siapa, data-data Ada. itu ada semua. Jadi kamu akan mengambil tindakan, sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa? Kalau sekarang belum. Tidak. Tapi apa yang kamu harapkan dengan bercerita saat ini? Yang saya harapkan adalah pertama masyarakat jangan sampai terarah terhadap opini yang salah. Yaitu Ya itu untuk dari video yang tersebar. ada adegan-adegan yang tertentu. Iya, gitu jangan sampai mereka berpikir bahwa saya sengaja. Apalagi sekarang pemberitaan bahwa saya yang sengaja menyebarkan. mendompleng, bukan menyebarkan saja. Saya mendompleng beliau Oke. agar nama saya naik. Oke. Saya udah 6 tahun entertain. Oke. Ya, itu yang kamu mau Gitu. harus luruskan. Iya, Oke, baik. benar. Kevin, untuk lebih jelasnya lagi kita akan tanya pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, tuntas, dan jujur. Di kursi fitnah atau fakta. Silakan Kevin, silakan duduk di sini Kevin. Oke baik ya, jawab dengan jujur. Ini pertanyaan yang menjadi isu di luar sana, silakan diklarifikasi. Kevin jawab pertanyaan saya, apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Kevin? Bahwa kamu pernah mendekati dia hanya untuk materi semata. Fitnah atau fakta? Fitnah. 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 Jadi kamu mendekati dia atau dia mendekati kamu? Oh enggak, bukan mendekati karena awalnya ada hubungan pekerjaan. Hubungan pekerjaan. Hanya pekerjaan. Fitnah atau fakta Kevin? Bahwa kamu pernah dibuatkan toko roti oleh dia. Fitnah atau fakta? Fitnah, karena bisa dicek di Instagram saya dari tahun 2015, saya sudah ada buat bisnis saya S'mores Marshmallow. Saya Oke. udah ikut bazar, sedangkan saya kenal beliau 2017. Tapi beliau pernah ikut-ikut jualan. Ya namanya mungkin dia suka, Dia dia pernah mau ikut. mempromosikan, Dia- tapi bukan berarti dia membangun. Saya dari tahun 2015. Dia pernah setor model? No, Nggak pernah? no, nggak pernah. Itu Jadi- saya sendiri semua. Semua kamu. Fitnah atau fakta?
kalau manajer kamu sempat diintimidasi dan diancam oleh pihaknya dia berkaitan dengan video-video yang beredar untuk melakukan hal tertentu. Ya, benar. Apa ancamannya? Dari direct message mengancam akan menghancurkan nama baik saya Kecuali? dengan menyebarkan itu semua dan segala macam demi untuk menghancurkan saya, itu aja sih. Itu aja, hanya Poinnya. tujuannya untuk Untuk menghancurkan. menghancurkan. Bukan ada kalau kamu begini akan saya sebar, nggak ada. Enggak, hanya untuk menghancurkan saja. Pada saat kamu menerima ancaman itu, kamu merasa seperti apa? Ya, saya shock sih, itu aja sih, bagi saya shock juga sih. Sempat Maksudnya ada ini rasa- orang benar-benar jahat bagi saya. Beliau ini Orang ini benar-benar benar-benar jahat. jahat. Ya. Kamu sudah punya pacar? Ada? Apa komentar pacar kamu? Ya selalu support aja sih sekarang, itu aja sih intinya. Oke. Fitnah atau fakta, Kevin? Bahwa alasan video itu tersebar adalah karena dia sakit hati, memang iya. Dan fitnah atau fakta bahwa dia sudah pernah memberikan kamu uang banyak, bahkan sampai mencapai 1 miliar rupiah. Fitnah, Fitnah? fitnah. Kamu menjawab jujur semua pertanyaan saya? Jujur, fitnah. Jujur? Karena keluarga saya juga tahu saya benar-benar tulang punggung keluarga, bekerja dari nol, pakai motor metik zaman-zaman dulu, benar-benar dari nol. Jadi bukan Dari nol. Nggak pernah ya. Nggak Oke, pernah. kalau ketemu orangnya, pengen ketemu orangnya nggak sih? Membawa dampak positif apa negatif? Saya nggak tahu. Kalau negatif, buat apa? Oke. Nggak baik juga untuk ditonton sama masyarakat Indonesia. Kalau kita panggilkan yang berikut ini, coba kita lihat. Ini dampaknya positif atau negatif? Silakan masuk. Ini adalah Levana. Kenalkan Kevin Hiller, ini Levana. Halo Levana. Kasih tepuk tangan dulu, tegang banget amat sih. Silakan duduk. Silakan duduk Kevin. Duduk juga. Duduk Levana. Levana sebelah sini, Kevin sebelah sana. Oke. Kevin, kamu kalau ketemu Levana tadi melihatnya ada apa? Enggak sih, biasa aja. Enggak, ya biasa aja ya. Kirain Biasa aja. kirain kayak melihat sesuatu yang mengagetkan gitu enggak ya? Hah? Soalnya kalau misalnya tuh kayak marah gitu sempat ada Perubahan tadi ya? Ada perubahan Enggak, gitu. enggak. Enggak, serius. Tapi begitu saya sebut namanya kamu agak lega ya? Oh, lega banget. Lega. Lega banget. Levana ini adalah seorang selebgram ya. Enggak juga. Enggak juga. Sebenarnya orang biasa yang senang foto-foto, tetapi ramai diperbincangkan karena netizen mengaku, wow, mukanya mirip banget kayak Lucinta Luna. Oke, kita lihat yang berikut ini. Enggak deh kayaknya. Kita lihat profilnya, silakan. Levana Nuraiza atau yang akrab disapa Levan ini lahir di Bandung 21 November 1992. Sosoknya mencuri perhatian netizen karena wajah dan penampilannya dianggap mirip dengan Lucinta Luna. Karena kemiripannya dengan Lucinta Luna, Levana pun dijuluki oleh netizen dengan panggilan Lucinta Levana. Menjawab pertanyaan netizen tentang kemiripannya dengan Lucinta Luna, pada 13 April 2018 kemarin, Levana akhirnya mengunggah video klarifikasi di akun Instagram pribadinya. Awalnya ia sama sekali tidak mengetahui sosok Lucinta Luna, namun setelah akhirnya kepo dan mencari tahu siapa sosok Lucinta Luna di media pemberitaan, Levana meminta kepada netizen untuk berhenti memirip-miripkan dirinya dengan Lucinta Luna. Semirip apakah Levana dengan Lucinta Luna? Apa tanggapan keluarga dan teman-teman Levana mengenai sosoknya yang mendadak viral karena dianggap mirip Lucinta Luna? Dan siapa sebenarnya Levana Nuraiza ini? Saksikan kisah selengkapnya di Rumpi No Secret. Oke, iya. Penonton, mirip ora? Nggak mirip. Oh, jauh. Cakapan mana? Oh, cakapan aku, terima kasih. Tapi kamu asli ya? Asli dong. Kamu asli namanya Levana ya kan? Asli ya, nggak usah diragukan. Asli namanya Levana. Atau jangan-jangan KTP beda namanya, bukan Levana? Asli Cafe ini. Emang asli Levana? dari ujung ke ujung asli ya. Dan kamu tinggalnya di Papua? Iya, di Manokwari. Manokwari, emang lahir di sana atau? Enggak, aku ada usaha di Manokwari, jadi aku tinggal di Manokwari. Kamu tinggal di Manokwari. Kapan sih ada mulai orang-orang bilang kamu tuh mirip Lucinta Luna? Kurang lebih sih kalau nggak salah ya,
sekitar seminggu yang lalu. Itu pun karena aku sebenarnya aku nggak kepo pertamanya kan, cuman karena setiap aku posting, ih kok kamu mirip-mirip, ih siapa sih sebenarnya gitu. Terus kamu cari Awalnya, tahu. sempet excited gitu, wah cantik banget gitu. Tapi kesini pemberitanya, aduh ya udahlah gitu ya, kan katanya gitu kan. Tapi Awalnya kamu sempat wah aku sama gitu, namanya. iya, bangga proud, tapi akhirnya ya udah. Akhirnya kamu memutuskan untuk perlu bikin video klarifikasi juga. Iya. Oke, mau lihat klarifikasi Levana? Kita lihat yang berikut ini. Hai guys semuanya, aku hari ini mau nanya kenapa banyak banget orang yang bilang aku mirip Lucinta Luna di direct message Instagram. Padahal aku tuh sama sekali nggak mirip. Iya, kecuali kalau aku ngomongnya kayak gini. Rambu-rambu lalu lintas itu ibarat rambutan yang rambutnya belum keluar gitu pemirsa. Kalau aku kan dari cara ngomong aja udah jelas. Rambu-rambu lalu lintas sama seperti rambu-rambu di hati aku. Ini aku sempet males-males gitu pengen lihat infonya dan gak kepo. Tapi lama-kelamaan aku kepo karena banyaknya DM yang masuk di Instagram aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kepo. Dan setelah aku kepo aku kaget banget pas ternyata aku mengagumi sosok yang katanya cantik itu. Wow, katanya ya. Kamu bisa nyanyi nggak tapi? Lain di mulut lain. Aku nggak bisa, saya goyang kuncup. Gak bisa. Terus apa yang terjadi? Kamu tapi follower nambah setelah kamu banyak yang bilang kamu mirip. Nambah sih, tapi ya tetap sortiran juga kan. Sortiran. Maksudnya, iya. Tapi kamu gak ada pengen terjun ke dunia hiburan juga? Gimana ya, kita kan nggak tahu ya jalan hidup seseorang atau rezeki. Kalau misalnya dibilang mau enggak ya, aku sih ngikutin aja. Bisa nyanyi tapi? Nyanyi sih hobi sebenarnya. Hobi nyanyi, coba nyanyi lagu Lain di mulut. Nggak bisa. Nggak ada yang bekas soalnya. Kamu tinggal sekarang di Manokwari. Manokwari. Kerja apa sih, bisnis apa? Aku di sana ada owner resto, salah satu resto di sana. Cuman makanan-makanan kayak ada seafood, yang kayak gitu-gitu. Kalau kamu ketemu sama Lucinta Luna, misalnya kamu ketemu nih sama Lucinta Luna, kamu mau ngapain? Ayo mau ngapain? Aku paling mau sebenarnya gimana ya? Aku sebenarnya suka sih sama dia karena sosok dia itu mengimajinasikan perempuan yang cantik, perfect gitu. Paling ya halo gitu kenal dan maybe selfie ya. Oh selfie aja. Oke coba kita lihat fotonya, coba kita lihat ya. Mirip nggak sih? Set. Wah mesti jangan dikasih nama. Kita pengen lihat yang mana. Kevin mirip nggak sebenarnya Lucinta sama Levana? Enggak ya. Beda. Bedanya apa? Levana lebih apa atau Levana kurang apa? Lebih cantik ini sih ya pasti ya. Oh lebih cantik. Asli. Oh my god. Aduh bisa. Gitu ya, hati ya, aku ya. jadi tiba-tiba meleleh. Tapi gitu. mirip sih kalau dari foto ini ya. Kamu pakai nggak? Tunggu aku tanya dulu. Kamu operasi plastik nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, benar. Tapi waktu foto ini kamu pakai aplikasi apa? Filter apa? Siapa tahu filternya sama, ha? Enggak, kalau filter itu nggak pakai, cuman pakai kamera biasa sih, kamera apa? Cuma beauty plus. Tapi pakai 360. Mata digede-gedein, mata digede-gedein, Enggak, softline aja. kulit diputih-putihin, Enggak. bibir dimerah-merahin. Oke, baiklah. Kan dia bilang katanya kalau ketemu sama Lucinta Luna mau siapa hai. Oke, kita tes. Nanti kita akan panggilkan tamu berikut ini. Siapakah tamu kita? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.